Oke, halo semuanya, kembali lagi di Ford Hanif dan kali ini kita mau ke Mastercars lagi untuk beresin mobil ini. Jadi kebetulan teman baru beli mobil, terus dia pengen minta dicekin mobilnya apa aja yang perlu diganti, diberesin. Karena Ford Fiesta ini harganya sangat terjangkau secondnya, tapi pas kita pakai itu rasanya kayak bukan mobil yang harganya segitu untuk tahun segitu. Karena mobilnya enak banget. Cuman mobil ini ada beberapa PR yang kalau misalkan kalian beli, kalian harus spare sedikit uang untuk perbaikan-perbaikan yang cukup mahal. Tapi nggak semahal itu kok. Nah, kalau yang gua rasain dari mobil ini, kaki-kaki bagus, steering rack bagus, turbonya nggak ada masalah, tapi ada masalah di transmisi karena transmisinya agak sedikit kasar. Harusnya yang generasi kedua ini dia sangat-sangat halus. Jadi kita akan bawa ke Mastercars saja untuk dilakukan pengecekan total dan kira-kira servisnya berapa lama dan berapa biayanya. Oke, stay tune terus ya. Tapi yang bawa ini bukan gua bawa yang ini. Yuk, jalan. Oke, sekarang kita baru nyampe di Mastercars nih ya. Bisa kelihatan udah banyak Ford ya. Iya, karena Oh semuanya ya. Ford. Iya, Tapi semuanya Ford. Ini bukan Ford. Nanti kan gua balik. Oh iya. Nanti naik apaan? Ini bisa kita lihat ada Fiesta, itu EcoBoost juga. Oh yang ini EcoBoost. EcoBoost itu S 16. 16. Fokus. Fokus ST-ST-an. SSW yang. Nggak mungkin ST beneran kan? Sama ini Ranger. Ranger mukanya diganti. Lihat nih. Ini kayaknya nih bannya 32 IJ ya. Buset. Ini ganti F150 mukanya. Ganteng banget ya. Cuman ini sih yakin gue aja, yakin ya. Pasti nggak ada larinya. Nggak ada larinya. Nggak ada larinya. Iya, memang keluhannya nggak ada larinya. Engine 22, ban segede gitu, depannya rata, tahan angin lagi. Iya. Matic manual. Matic. Kelar deh. Komplikasi. Kelar sih itu sih. Pasti nggak ada larinya. Mau diapain juga larinya ya nambah dikit paling ya. Mending manual. Mending manual, bener. Cuma manual ngopling. Iya. Dan turbonya kan beda juga. Turbonya Turbo beda yang ya? Ini kan elektrik. Kalau yang manual kan pakai vakum. Jadi Oke. lebih maksimal. Jadi Itu kan elektrik sama vakum cuma itunya doang kan, VGT-nya doang kan? Iya. Buat ituin Iya, siripnya iya. kan, buat buka siripnya. Harusnya nggak ngaruh sih ya? Ngaruh. Ngaruh ya? Iya, secara software kalau misalnya sudah belum diupdate, belum update yang terbaru ya dia kendala di situ. Istilahnya kerja si turbo itu tidak maksimal ya. Oke. Nah ini mobil sih belum diapa-apain sih. Cuma keluhannya transmisinya sih agak sedikit kasar beberapa gigi ya. Oke. Tapi nggak semuanya. Terus apa sih nggak? Shock breaker masih bagus, kayak kaki nggak ada bunyi. Oke. Steering rack juga nggak ada rasa-rasa pecah, nggak ada yang deg-deg gitu kan. Biasanya kalau steering rack kena ya. Kira-kira apa aja yang mesti diperiksa? Sama biayanya kira-kira berapa tuh? Oke, jadi ini yang pertama kita cek adalah cooling systemnya. Cooling system. Cooling systemnya, kaki-kaki tadi aman semua ya? Aman. Aman. Paling ban. Oh iya, bannya nih Udah mulai habis. udah habis ya. FWD. Cuman kita nggak jual ban. Oh nggak jual. Nah. Ya nggak apa-apa. Oke, jadi kita nanti cek cooling systemnya, kemudian dari kelistrikannya kita analisa dulu. Tapi emang bener ya kalau misalkan turbonya itu rawan korosi. Iya, Kalau usia. pakai radiator yang air iya. biasa ya. Betul. Jadi kan jalur air radiator ada jalur di dalam turbonya juga. Jadi kalau turbonya fullnya pakai yang air biasa atau nggak sesuai spesifikasi ya korosi. Rentan ya. Nah, itu di turbinnya itu bisa obrakan. Oh. Nah, parahnya lagi ya lepas gitu. Oke. Coba kita buka dulu yuk. Oke. Gue penasaran. Kalau nggak salah, dia pipingnya belum pakai plastik ya? Ini dari sini masuk, ya kan? Terus keluarnya di bukan. Ini ya? Iya, intercooler ini. Oh iya ini nah, ini ke Oh, bawah. ini dari sini ke intercooler Bawah, sini, baru nanti masuk buang. sini ya. Ya. Oke. Cuma ini nih, kita lihat sini deh. Intercooler Biasanya? di mana? Mana? Intercoolernya di mana? Ini yang kecil ini ya, bukan? Yang kecil. Kayak ATF cooler ya? Iya. Berarti ini ya udara masuk ke sini turbo. Iya.
dia tuh dari sini tembak ke bawah. Bawah. Intercooler. Oh, Baru ke sana dari ya. intercooler ini masuk ke dalam mesin. Betul, ke trotoar. Dan ini semua selangnya dia pakai selang karet, Ya, Karet. nggak pakai plastik. ya. Kalau BMW Mercy kan plastik. Plastik. Kalau pecah, udah. Kalau karet biasanya lepas, tinggal dikencengin lagi. Tapi ada usianya juga karet. Karet tinggal ada usia. usianya ya tetap ya. Jadi kalau udah usia dia akan Megar. mengarah. Oh, oke. Mengarah, akhirnya kan getas. Pecah gitu. Pecah juga ya. Iya, karena di Ford kan rata-rata begitu. Tapi lebih murah dibanding plastik. Seharusnya. Seharusnya ya. Seharusnya. Biasanya penyakit BMW Mercy yang turbo tuh kayak gitu Iya. tuh. Kayak ini kan yang tadi saya bilang airnya tuh nggak boleh sembarangan coolernya. Berarti ini kita kuras. Kuras Radiator dulu. radiator, Terus kita ngecek fan-nya, Termostat dicek juga. iya, resistor semua kita cek dulu. Oke. Ada trouble di mana, nah nanti baru kita ada pergantian parts. Oke. Kalau gitu kita tinggal dulu mobilnya. Siap. Bro, tinggal apa ditungguin nih? Ah, Oh, kita tungguin dulu aja sampai ketahuan apa aja Iya, yang ditunggu. dikerjain. Habis itu kalau misalkan pengerjaannya lama, kita tinggal aja. Oke. Oke. Nah, kita juga cek nanti akinya. Akinya 2021 sih. 2021 ya? Udah setahun lebih tuh. 2022 ya masih pas untuk Masih baru setahun. Setahun lebih dikit. Iya. ya, Kalau aki gede gini harusnya aman sih. 80. 80 ampere. Untuk Ford Fiesta EcoBoost walaupun 1000 cc akinya 80 ampere. Gede banget ya. Gede banget. Biasanya kan akinya kayak aki Avanza gitu kecil kan. Iya. Malah kalau pakai ak kecil nanti ngerusak ke modul-modul. Bener. Jangan pakai aki sembarangan. Nah, kalau Ford itu ada beberapa mobil kan koilnya cepat rusak ya. Dia Iya. tuh koilnya cepat rusak nggak sih? Enggak, lebih awet. Lebih awet ya. Lebih awet. Kayak Nissan kan biasanya tuh tiap 50.000 km tuh koilnya kena ya kan. Nah, Kalau ini ternyata awet ya. awet. Terus- Jarang banget. Ini katanya ada indikasi Ya. radiatornya diisi air biasa ya, karatan soalnya. Iya, benar. Kelihatan dari kerak-kerak ini, kerak-kerak karat yang ada di subtank. Nah kalau misalkan ini bisa dibersihin nggak sih? Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Jadi ganti subtanknya, Ganti. ganti subtank terus dikuras. Dikuras semua air, ganti pakai coolant yang sesuai speknya. Tapi si radiator segala macam perlu dibersihin dulu nggak dari karat? Nanti kan kita Di bisa plastik? dikuras di plastik. Oke. Jadi nggak cuma Supaya- sekedar dibuang ya, Iya. tapi karat-karatnya dibersihin juga. dibersihkan juga. Nanti kan kelihatan pas keluar. Oke. Biasanya. Kira-kira habis berapa nih kalau flashing sama ganti tanknya ini? Kalau itu bagian Waduh. Jadi so far busi masih bagus. Air filter filter nanti kita buka. nanti dibuka ya. Ya. Sip kalau gitu. Baunya nggak enak banget. Jadi dari kita cek ya tuh lihat tuh. Coklat-coklat isinya karat. Ini akibat diisi pakai air biasa. Nah, buat teman-teman yang pakai mobil sebisa mungkin air radiator tidak diisi dengan air putih kecuali darurat. Misalkan kalian bocor habis isi air putih nggak apa, tapi habis itu kuras ganti air radiator yang proper. Kalau nggak ntar kayak gini. Itu kalau parah ya. Yang bikin karat-karat itu tuh bisa bikin mobil airnya apa? Olinya tuh nyebrang. Ya. Air radiatornya nyebrang. Campur. Nyampur. Bocor. Oh, ini yang baru. Ini yang baru. Berarti harus ganti ya? Ganti. Oh, mohon maaf, Mas. Perbedaannya jauh banget. Ya masih baru ya kan? Iya. Berarti emang harus ganti ya? Ganti. Tapi selang-selang segala macam nggak? Jarang. Nanti dibersihin Kita aja cek, berarti ya. ya? Oke, sip. Oke. Tadi kita ganti. Gak apa kak, temen gua dia kalau ada yang rusak-rusak ganti aja. Emang dia seneng Fiesta aja. Wah, ada yang mau kopi? Ini karamel latte loh.
Nah, ini udah dikuras dan udah diisi sama radiator baru, langsung jadi warnanya pink. Tapi tadi lebih cerah lagi. Ini udah dinyalain sama dihilangin bubble-nya. Jadi kalau misalkan kita baru kuras radiator, ya itu harus dinyalain dulu sampai bener-bener nggak ada gelembung udara lagi di dalam, karena gelembung udara bisa bikin overheat juga. Nah, cuma nanti katanya 2 minggu lagi suruh balik lagi buat dikuras lagi, biar bener-bener sisa karatnya hilang. Karena emang udah parah banget sih. Soalnya EcoBoost ini dia turbonya agak sensitif. Kalau misalkan air radiatornya itu ya bisa menyebabkan karat. Nah, makanya biar turbonya awet, kita langsung beresin air radiatornya dan nanti kita akan balik lagi buat nge-flush lagi biar sisa-sisa karatnya itu bener-bener hilang. Nah, abis ini bentar kita tanya dulu. Nah, sekarang kita mau pakai software buat ngeliat apa aja sih yang udah mulai kurang bagus di mobil ini, karena belum tentu. Tadi kita ngobrol ya, katanya bapaknya kalau misalkan Ford itu kalau kita colokin software, walaupun nggak ada engine check-nya nyala, statusnya tuh tetap bisa kelihatan ya. Jadi nggak harus nunggu rusak, nanti tulisannya pur ya. Tulisannya jadi dia kayak bisa dihapus gitu, kayak pending aja. Oh, oke. Ini lagi dicolok OBD ke laptop. Kembali ke laptop. Jadi yang masalah lost communication ECM ya? ECM, ini ada juga TCM. Oh, waduh, TCM-nya kena. Belum tentu sih. Invalid data instrumen panel cluster. Biasanya kalau kayak gini aja sih dihapus bisa hilang. Oh, dihapus doang ya? Mungkin pernah akinya nggak stabil, baterai bisa berpengaruh juga. Jadi cuma di reset doang sebenarnya ya? Iya. Ini sengaja karena tidak boleh diliatin softwarenya, karena ini katanya rahasia pabrik. Sekarang udah pas semua, udah kita reset semua, udah kita hapus dan hasilnya udah bagus. Udah bagus semua Udah nih bagus, ya? nggak ada pending lagi. Oke, jadi ini mesin nggak ada masalah semua ya? Nggak ada. Termasuk transmisi nggak ada masalah? Nggak ada, udah pas. Oke, nggak perlu ganti TCM kan berarti kan? Nggak perlu. Nggak perlu. Iya, oke. Nah, yang tadi kan gue ngerasa tuh agak kasar transmisi. Kalau udah di clear gitu, langsung halus. Nanti kita update softwarenya. Oh, di update dulu? Iya. Oke, update-nya berapa lama? Nggak lama sih. Sama dari Oh, berarti sebenarnya bisa langsung bawa balik dong nih? bisa biasanya. Bisa ya? Nanti coba Oke. ke Nanti kita coba gimana rasa transmisinya. Oke. Jadi ternyata setelah didiagnosa dan udah dibawa tes jalan ya. Tadi kan gue bilang waktu lagi pelan itu ada derdek ada getar gitu ya. Ternyata itu bukan dari TCM-nya ya berarti ya. Kan karena tadi ternyata udah bagus tuh. Udah dicek. Ternyata kotor. dari transmisinya atau kopling clutch-nya, DCT-nya itu biasanya udah kotor, jadi perlu perawatan aja. Itu berarti kalau bersihin mesti ditinggal ya? Mesti ditinggal. Karena turun setengah mesin turun ya? transmisi. Turun transmisi. Ini yang persis kemarin waktu kita pertama kali kesini bawa Ford Focus ya. Katanya di City itu bukan berarti bebas perawatan. Tetap harus dibersihin. Kalau dibersihin itu sejutaan yang nggak nyampe 2 juta ya. Nggak sampai. Ditinggal. Berapa hari itu, Mas? Estimasi kurang lebih 3 hari. 3 hari. Ya wes. Jadi mobil ini kita tinggal dulu. Nanti setelah kita pulang dari Klaten baru kita ambil lagi dan kita coba bagaimana rasanya. Oke. Itu ya Mas ya. Oke, sekarang kita udah di hari keberapa nih ya? Hari kedua. Enggak dong. Udah berapa minggu lah pokoknya jadi tinggal. Semingguan. Nanti mobilnya katanya lagi dites. Udah bagus apa belum sebelum diserahin. Kita mau cek ya. Kemarin jadi beneran cuma transmisi doang ya kotor ya? Jadi kotor kita turunin, nah bisa dilihat kan kotor banget tuh. Iya. Nanti ada videonya ya, kayak gini yo kotorannya.
Itu biayanya berapa kok betul, bersihin transmisi? 1,7. 1,7 ya. Ya, 3 hari ya? 3 hari. 3 hari. Jadi buat yang punya Ford yang pakai TCM transmisinya, dia kan masih pakai kering ya, Iya, dry clutch. dry clutch. Jadi harus sering-sering dibersihin. Nah, itu tiap berapa kilometer atau berapa Saran dari kita sih 50.000. 50.000 kilometer. 50.000. Dan juga tergantung daerahnya ya. Iya. Kalau daerahnya berdebu, kayak misalkan di Jatinangor gitu ya. Heeh. Nah, itu mesti sering-sering dibersihin. Kalau di Klaten mungkin 100.000 lah. Enggak juga dong. Kayak gitu. Mana tuh mobilnya? Jadi ini produk shock breaker dari Mastercars ya? Iya. Oke, ini bukannya Maklon? Bukan, ini kita benar-benar pure develop di pabrikan. Pabrikan yang biasa bikin suspensi, Iya. pesan khusus, Pesan khusus. Jadi ini pabrikan juga bukan pabrikan abang-abang. pabrikan jalan buat shock breaker ya? Iya, dia spesialis shock breaker dan pemasangan juga sistem robotik, bukan home industry. Nah, nanti bisa dirasakan ketika dipasang di Ford Fiesta. Oke, sip. Kalau gitu kita ganti ya depan Iya, belakang ya? diganti semuanya. Kalau ada yang tengah, kita ganti yang tengah juga. Oke, sip kalau gitu. Ininya getarnya hilang sih. Kemarin kan pas digas tuh agak getar dikit ya. Ini getarnya hilang dan lebih responsif ya. Wih, makin kenceng ya. Kemarin aja tuh larinya enak loh. Ini makin enak lagi. Digas ngepot dia. Lurus loh. Nih coba lagi ya. Wih, jadi makin enak larinya. Mantep. Padahal dia nggak ganti TCM loh, cuma dibersihin doang loh. Tapi bedanya kayak gini ya, kayak transmisi baru. Wow, ganti giginya ngepot dong. Gile. Lagi ya. Wih, enak banget larinya, parah. Gile, sengaruh itu ya. Cuma ngebersihin transmisi. Wih, larinya enak banget mobil. Parah. Enak banget larinya. Enak banget. Iya. Kalau ganti gigi 1, 2, nyepot terus dia. Ngedrip ya, ngedrip dia. Iya, nyepot dia. Gile. Shock breakernya jadi keras ya. Shock breaker kayak agak lebih keras dikit. Kayaknya dia pas diangkat, kan dia diangkat tuh. Set, masuk angin. Masuk angin ya. Iya. Itu mesti di apa ganti? Ganti. Ganti. Makanya tadi saya udah siapin. Oke, kalau ganti shock depan berapa tuh? 2,5 2,5 sepasang ya. pasang Merek Mastercars. Mastercard. Mastercars, ya wes. Sama kayak ganti shock breaker Santa Fe ya. Iya. Segituan juga. 2 jutaan juga ya. Iya, 1,2 satunya. Oh. Dan 2,4. 2 ya 2,5 lah. Iya. Kalau yang orinya sekitar ya 4 jutaan. 4 jutaan. 4 juta lebih. 4 jutaan. Hampir 5 juta. Itu garansi kalau Mastercars punya. 6 bulan. 6 bulan. Jadi kalau ganti produk Mastercars garansi 6 bulan. Sama kayak Orinya dong. Ori juga 6 bulan kan? Ori mana ada garansi? Ori nggak ada garansi. Nggak ada garansi. Malah Mastercars ada garansi. Iya, Ori garansi 7 hari. Oke. Udah kalau gitu kita ganti yang Mastercars juga. Oke. Oke. Thank you kok. Ya. Puas banget. Padahal cuma dibersihin doang TCM-nya. Radiatornya dikuras sama ganti tangki. Rasanya langsung wah, jos. Kayak baru ya. Top. Oke, buat teman-teman yang mau servis bisa langsung ke Mastercars. Saya Ridho Hanif. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Bye-bye.